Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, William Farius, di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini, pelajaran yang ketiga di triwulan yang ketiga dengan judul pembahasan kita, akar-akar kegelisahan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah kami dalam surga, kami ucap syukur ya Bapa, oleh karena berkat-Nya tamu saja ya Tuhan, kami boleh belajar kembali untuk pelajaran sekolah sahabat kami di dalam pekan ini. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, kiranya kami boleh mengerti bagaimana kami boleh untuk menjauhkan segala kegelisahan-kegelisahan dalam hati kami, dan kiranya kami boleh semakin dekat dengan Padamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati kami dalam pelajaran ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran pekan ini, pekan yang ketiga ini cukup menarik ya. Pelajaran kita pekan ini berbicara tentang akar-akar dari kegelisahan. Nah, tentu kita semua pasti tidak pernah tidak mengalami yang namanya kegelisahan gitu di dalam hati kita sendiri. Meski berbeda-beda ya kadang tingkat kegelisahannya dan juga penyebab-penyebabnya. Namun pada pelajaran kali ini kita akan berfokus sebenarnya kenapa sih kita perlu mencari tahu akar-akar dari segala kegelisahan, dan kira-kira dampaknya apa nih, agar kalau kita bisa menghilangkan segala macam kegelisahan kita boleh mempunyai suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, sebelumnya kita baca di dalam ayat inti kita buka dalam Alkitab kita, Yakobus 3 ayat yang ke-16, dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sudah jelas sekali ya, di dalam ayat inti kita saja ini, di sini dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat gitu. Nah, penulis pelajaran pada pekan hari ini memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah pohon bernama pohon aspen. Aspen ini salah satu jenis pohon ya, di mana pohon ini dapat mempunyai tinggi sampai 15 sampai 30 meter. Nah, pohon aspen ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang dingin, dan kayu-kayunya itu cukup sering digunakan lah, sebagaimana misalnya kayu jati ya, sering dibuat untuk furniture atau buat seperti meja, kursi, lemari, dan juga untuk membuat korek api dan kertas. Jadi cukup multifungsi ya pohon aspen ini. Nah, nggak hanya itu saja, pohon aspen ini dapat juga digunakan untuk makanan hewan-hewan. Misalnya aja rusa gitu kan, memakan pohon aspen ini karena dia punya nutrisi yang bagus. Nah, tapi dari segala macam kelebihan pohon aspen ini, ada satu faktor penting yang pohon aspen ini bisa sangat berguna, sangat banyak dimanfaatkan, terlebih bisa berusia sangat panjang sampai 150 tahun bahkan disebutkan. Yaitu salah satu kunci utamanya adalah akar. Dia memiliki akar yang sangat-sangat di sini disebutkan akar-akarnya ini sangat bisa bilang sangat progresif. Dia bisa berkoloni dengan cepat, dan kemudian akar-akarnya ini bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat luas. Jadi kalau kita lihat satu pohon, misal satu pohon aspen tumbuh di suatu tempat, tapi kita melihatnya itu hanya di bagian luarnya, tapi di bagian dalamnya, di bagian akarnya, dia bisa menjangkau sangat dalam dan sangat lebar sekali gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan pohon aspen bisa berdiri kokoh sampai 150 tahun. Dan usia akar-akarnya ini jauh lebih tua, bisa sampai usianya ribuan tahun. Jadi ketika pohon aspen ini katakanlah sudah ditebang pun, biasanya akarnya nggak langsung mati gitu. Nah, inilah yang kemudian persoalan tentang akarnya akan kita selidiki lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita memiliki banyak sekali kegelisahan gitu kan. Baik kegelisahan yang menyangkut hidup sehari-hari, kegelisahan tentang masa depan atau mungkin di masa lalu, dan berbagai macam faktor ya. Nah, tapi pertama-tama kita mesti melihat dulu kegelisahan ini kan bisa membawa banyak hal ya, membawa banyak ketidaksesuaian dalam artian banyak dampak-dampak buruk dari kegelisahan gitu kan. Tapi kita perlu mengurai terlebih dahulu gitu. Kenapa sih kok kita bisa gelisah, dan sehingga kita tidak mempunyai istirahat yang pas di dalam Tuhan, tidak mempunyai kebangunan kerohanian kita dengan Tuhan dengan baik, tidak punya hubungan atau relasi yang baik. Nah, ini akan kita selidiki lebih jauh. Yang pertama-tama kita
kita coba uraikan tentang salah satu pernyataan Yesus yang cukup apa? Sepertinya kalau kita dengar pernyataan Yesus ini cukup ironi gitu. Ironi dalam artian kita buka di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di rumah boleh dibuka di dalam Alkitabnya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai 39. Nah, di situ Yesus mengatakan di dalam perikop ini, Yesus membawa pemisahan. Dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, padahal, kenapa kemudian saya bilang ironis? Padahal di dalam berbagai macam literatur, sering kan disebut Yesus adalah apa? Lahir membawa damai. Tapi kalau di sini Yesus memberikan suatu kayak semacam peringatan ya, Yesus akan datang tidak untuk membawa damai, tapi untuk membawa pedang. Yang artinya pedang ini kan artinya dikorelasikan dengan kekerasan, pertentangan, pemisahan gitu kan. Dikatakan lebih lanjut ya ke-35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, betapa seperti mengerikan sekali ya gitu. Kedatangan Yesus justru malah membawa pemisahan. Nah, tentu hal ini perlu kita selidiki lebih jauh gitu. Apakah iya benar Yesus datang membawa pemisahan gitu? Nah, pastinya tentu bukan ini ya gitu jawabannya. Bukan berarti memang Yesus ini memang bukan untuk membawa kedamaian, untuk membawa sukacita atau membawa penyelamatan, tapi hanya membawa perang. Enggak ya, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini menyiratkan apa? Menyiratkan bahwa menjadi seorang pengikut Tuhan itu harus menyangkal banyak hal gitu. Bahkan ketika itu harus menyangkal orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat terdekat sekali, misalnya ayahnya, ibunya, atau kalau dia orang tua menyangkal anaknya. Menyangkal di sini dalam artian bisa berpisah ya. Karena di dalam perikop kita, di dalam judul kita, Yesus membawa pemisahan, disebutkan yaitu bahwa mengikut Yesus akan ada resiko-resiko seperti ini. Nah, kok bisa gitu? Bukannya dengan mengikuti Yesus justru malah kita membawa perdamaian ya. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Tapi yang di sini yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39 ini adalah bahwa kita harus menjadi seorang pengikut yang apa? Yang murni, yang tulus, yang tidak ada embel-embel apapun. Bahkan sekalipun itu siapa? Orang tua kita. Bukan berarti kita juga tidak harus menurut ke orang tua ya, karena justru kan di situ salah satu perintah dalam 10 hukum kan ya kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Tapi bukan berarti kita harus melawan ya, tidak. Tapi maksudnya adalah jangan pernah kita mengikuti Yesus oleh karena alasan-alasan lain di luar Yesus itu sendiri gitu. Jadi tidak ada alasan karena saya mengikuti Yesus karena orang tua saya mengikuti Yesus, atau saya mengikuti Yesus karena teman saya mengikuti Yesus. Enggak ya. Jadi keputusan untuk mengikuti Yesus itu adalah keputusan dari diri sendiri, keputusan yang murni, keputusan yang tidak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu. Inilah inti penekanan dari Yesus gitu. Kenapa kemudian Yesus seolah-olah aku datang tidak untuk membawa damai, tapi membawa pedang, karena aku akan memisahkan itu anak dari orang tuanya, orang tua dari anaknya, seorang anak dari teman-temannya gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya kita mengikuti Yesus itu ya apa adanya gitu. Supaya apa dikatakan di sini? Supaya kita layak. Layak dalam artian apa? Kita tidak punya embel-embel lain mengikuti Yesus selain karena Yesus itu sendiri. Nah, betapa perintah yang sangat apa ya? Mungkin cukup keras ya kalau kita dengar gitu kan. Kalau kita hanya memahami secara letterlek gitu. Tapi itu tadi kalau kita dapat kaji lebih jauh, lebih dalam lagi, bahwa ini adalah prinsip paling dasar, prinsip paling utama ketika kita mengikut Yesus gitu kan. Makanya kemudian di sini dikatakan di dalam tulisan Nyonya White, saya tidak memiliki keinginan lebih tinggi daripada melihat pemuda kita dijiwai dengan semangat agama yang murni, yang akan menuntun mereka untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Pergilah murid-murid muda Kristus yang dikendalikan oleh prinsip, berpakaian jubah kemurnian dan kebenaran, Juru Selamat Anda akan membimbing Anda ke posisi yang paling sesuai dengan bakat Anda, dan di mana Anda dapat menjadi yang paling berguna. Jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang murni. Bahkan ketika kita harus menyangkal, karena kan tidak selamanya orang-orang yang berada di sekitar kita itu juga ikut dalam kebenaran, kan suatu saat mungkin mereka akan terjatuh, suatu saat mungkin mereka akan hilang. Tapi ketika kita mengikuti secara murni, dengan tidak ada embel siapa-siapapun, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu tidak akan mempengaruhi keimanan kita terhadap Yesus itu sendiri. Makanya Yesus memberitakannya seperti ini gitu kan. Nah,
dari sini kita akan mulai menyelidiki apakah keikutsertaan kita kepada Yesus dengan jiwa yang murni, dengan hati yang murni itu berhenti di situ saja. Enggak ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam perjalanannya kan kita menemui banyak tantangan gitu, banyak tantangan yang enggak hanya datang dari luar, tapi datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, setidaknya ada 3 hal yang dapat menghambat sebenarnya bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, juga mungkin berhubungan dengan sesama kita, sama kita manusia gitu kan. Setidaknya ada 3 hal yang kemudian membuat kita apa? Gelisah. Gelisah di sini diartikan ya, kegelisahan itu kan artinya ya seperti rasa kekhawatiran, ketidakpercayaan, terus meragukan gitu kan. Salah satu wujud dari kegelisahan gitu kan. Nah, makanya kita perlu buka satu-satu gitu kan. Akar-akar dari kegelisahan ini salah satunya apa yang pertama disebutkan sini? Ada keegoisan. Nah, keegoisan ini adalah suatu hal yang mungkin kadang-kadang kita sadar, tapi lebih seringnya adalah kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang sangat-sangat egoistis gitu kan. Dan keegoisan ini kayak seperti menjadi hal yang naluriah ya. Di sini dikatakan bahwa egois itu ibaratnya kayak orang bernafas gitu kan. Ya udah ya kita lakukan sehari-hari dan seperti itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Padahal keegoisan ini sangat-sangat merusak gitu kan. Kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian, di dalam Lukas 12, ayat 13 sampai 21, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 12, ayat 13 sampai 21. Ya, kalau kita buka di dalam Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 21, di situ kita akan menemukan cerita tentang apa? Orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa baca di rumah ya, dan sedikit saya cuplikan di sini. Di sini si orang kaya ini bertanya gitu kan, orang kaya yang tidak disebutkan namanya ini ya, bertanya kepada Yesus gitu kan, bagaimana kemudian apa? Ia memiliki harta yang begitu banyak, dia sudah mengumpulkan harta yang banyak, tetapi dia kemudian memiliki apa? Memiliki semacam kegelisahan gitu kan, bagaimana dia dikatakan di ayat 18 kan, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, bagaimana kita bisa baca di dalam cuplikan ayat yang ke-18 dan 19 ya, orang kaya ini menimbun dan semakin menambah-nambah banyak sekali kekayaannya gitu kan. Tapi kemudian Tuhan berkata kan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Udah bayangkan. Ketika dia sudah mengumpulkan banyak sekali di dalam lumbung-lumbungnya, kekayaan-kekayaannya itu, ketika ia diambil nyawanya, itu semua sudah tidak berguna lagi kan. Hartanya tidak menyelamatkan dia, kemudian hartanya itu juga tidak jelas setelah itu untuk apa gitu kan. Nah, ini bagaimana orang kaya yang bodoh ini menimbun harta ini kan menunjukkan salah satu bentuk keegoisan gitu kan. Bagaimana dia hanya ingin untuk memenuhi kebutuhan diri dia sendiri kan. Tidak diceritakan di situ bagaimana dia mungkin memberikan hartanya kepada orang-orang miskin atau membagi-bagikan kepada saudaranya, enggak ya. Di situ dia hanya berfokus pada kekayaannya dan dia tidak memiliki tidak memiliki proyeksi ke depan gitu. Kalau dia setelah dia tidak ada, setelah dia mati, untuk apa gitu, untuk itu semua gitu kan. Dan yang kemudian menjadi peringatan bagi kita gitu, bahwa keegoisan ini tidak ada gunanya gitu, ketika kita tidak memiliki fokus kepada titik yang kita tuju di kehidupan nanti gitu, yaitu kerajaan Allah itu sendiri gitu kan. Makanya kemudian keegoisan ini sangat-sangat dikritik atau dikecam juga oleh Yesus sendiri ketika Yesus berkhotbah tentang ini gitu kan. Bagaimana itu semua tidak berguna, tidak sia-sia gitu kan. Dan kemudian dikatakan di dalam pelajaran kita, dengan hanya berfokus pada kebutuhan dan ambisinya sendiri, orang kaya tanpa nama dalam perumpamaan Yesus lupa untuk mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tak terlihat. Lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak lagi bukanlah prinsip dasar kerajaan Allah. Paulus memberikan kepada kita sekilas apa yang memotivasi Yesus ketika dia memutuskan untuk menjadi pengganti kita. Nah, jadi keegoisan ini juga bukan merupakan cerminan sifat Allah ya, sifat Yesus. Kalau memang kita menjadi orang-orang pengikut Yesus gitu kan. Apakah pernah kita membaca kisah Yesus yang
di dunia ini menumpuk harta, mengakumulasi kekayaan, terus hanya fokus pada kekayaan, dan kemudian dia hidup untuk dirinya sendiri. Enggak ya. Jauh daripada itu ya. Yesus itu hidup dengan sangat-sangat sederhana, secukupnya. Dan lebih dari itu, jika pun dia memiliki sedikit dari apa yang dia punya, itu digunakan untuk membantu orang lain gitu kan. Dan yang kemudian menjadi suatu teguran yang sangat keras gitu untuk kita semua gitu kan. Karena dalam hidup kita sangat-sangat mudah terperangkap untuk selalu menginginkan lebih dalam berbagai macam hal, terutama dalam hal kekayaan ya atau harta gitu kan. Dan berikutnya, sumber dari kegelisahan kita selain keegoisan ada apa? Ambisi. Siapa sih dari kita yang tidak mempunyai ambisi gitu kan di dalam hidup kita gitu. Sejak kecil mungkin kita sudah selalu waktu misalnya kita kecil gitu kan, waktu di sekolah dasar kita sudah diharapkan oleh orang tua, ayo kamu bisa mendapatkan nilai yang besar, ayo kamu bisa ranking, ayo kamu bisa mendapatkan piala ini itu, bisa memenangkan penghargaan ini itu gitu kan. Bagaimana kita sejak kecil bahkan oleh orang-orang sekitar kita juga, kita dituntut untuk memiliki suatu ambisi, suatu keinginan untuk mendapatkan suatu pencapaian tertentu gitu kan, yang pada akhirnya itu kadang untuk menjadi itu tadi memuaskan hasrat keegoisan kita gitu kan. Bukan berarti memang kita tidak boleh berprestasi atau bukan berarti kita tidak boleh mengusahakan sesuatu dengan baik ya. Hanya kemudian jika hal itu berubah menjadi ambisi, berubah menjadi keinginan yang meluap-luap yang hanya untuk melayani keegoisan kita, itu menjadi suatu hal yang tidak tepat gitu kan. Ini juga Yesus contohkan gitu. Yesus contohkan bagaimana suatu ambisi atau sifat yang sangat ambisius gitu itu sangat-sangat tidak baik gitu lah, jelas tidak baik gitu. Kalau kita baca di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 30, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, boleh baca di rumah. Di situ ketika murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus di dalam suatu perjamuan yang sangat agung ya, perjamuan terakhir gitu kan. Mereka masih menanyakan gitu kan, siapa yang terbesar di antara mereka gitu kan. Mungkin Yesus saat itu bisa jadi ya berpikir relevansinya apa bertanya siapa yang terbesar di antara kami, di antara murid-murid ini gitu kan. Itu kan suatu contoh contoh yang sangat-sangat tidak. Bayangkan mereka ini sudah bertahun-tahun gitu hidup bersama Yesus, bagaimana mengikuti Yesus kemanapun pergi, kemanapun Yesus mengajar gitu kan. Tapi di antara mereka sendiri masih timbul satu hasrat-hasrat untuk ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terlihat ingin menjadi yang terlihat seperti pemenang gitu kan. Ini kemudian yang kemudian dibilang oleh Yesus ini bukan hal yang baik, yang tepat gitu, karena kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat 1 di cerita-cerita sebelumnya, pertanyaan ini sudah pernah diajukan juga oleh murid-murid, meski dengan sedikit yang berbeda ya pertanyaannya. Kalau saat itu murid-murid bertanya kan, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga gitu. Dan kemudian Yesus memberikan contoh seorang anak kecil gitu kan. Yesus memanggil seorang anak kecil dan bilang gitu, Yesus mengatakan, aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah bayangkan ya, mereka murid-murid yang katakanlah sudah dewasa, sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun, kemudian ketika bertanya seperti itu, Yesus bilang, kalau kamu nggak menjadi seperti anak kecil ini, ya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak bergantung pada Yesus seperti seorang anak lah, katakan seorang anak kecil itu kan sangat polos, masih sangat kecil, dan hidupnya ya bisa dibilang sebenarnya tidak punya ambisi apapun gitu kan, karena ambisi-ambisi itu biasanya diciptakan oleh orang-orang yang lebih dewasa gitu kan, orang-orang yang sudah mempunyai hasrat untuk paling unggul gitu kan. Biasanya anak-anak kecil ini ya hidupnya ya sudah apa adanya gitu kan, dan hanya bergantung pada orang tuanya. Nah harusnya murid-murid itu ya seperti itu gitu, menjadi murid-murid yang hanya bergantung pada Allah, pada Bapa gitu kan, tidak punya tendensi apapun gitu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu nggak seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk ke kerajaan sorga. Ya sama dengan keegoisan ya sebenarnya. Kadang ambisi ini seperti tidak pernah kita pikirkan gitu. Kadang seolah itu berjalan seperti apa adanya. Padahal ya inilah salah satu yang membuat kita sering gelisah dan akhirnya tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita gitu kan. Karena ya itu tadi, ambisi ini kan jarang banget dibicarakan gitu.
Ya seperti yang pelajaran ini bilang, kita jarang berdiskusi dengan orang lain tentang siapa yang terbesar di gereja kita, keluarga kita, atau tempat kerja kita. Kita mungkin sering memikirkannya, tetapi siapa yang benar-benar secara terbuka membicarakannya? Nah ini dia. Kadang-kadang kita hanya memikirkan gitu kan, dan kadang malah kita melakukan secara diam-diam, tapi kita tidak pernah membahasnya iya gitu. Tapi kita secara diam-diam kita egois, kita sebenarnya punya ambisi-ambisi tertentu yang itu semua apa membuat kita tidak nyenyak, tidak tenang, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena kita masih terikat dengan hal-hal ini gitu kan. Dan kemudian kita lanjut ke pelajaran kita berikutnya, yaitu sumber kegelisahan kita selain keegoisan, ambisi, yaitu kemunafikan. Nah ini juga, ini satu hal yang masih saling silang gitu ya dengan keegoisan gitu. Bagaimana kemunafikan ini sering menghinggapi diri kita gitu kan, tanpa kita perlu menunjuk orang lain. Bibit-bibit kemunafikan itu selalu hampir bisa dipastikan selalu ada di dalam diri tiap-tiap orang gitu kan. Ya seperti kita tahu, kemunafikan itu adalah sesuatu yang sifatnya seperti bersandiwara gitu kan. Apa yang antara misalnya apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan sangat-sangat berbeda gitu. Misalnya di dalam Matius 23, di sini Yesus di dalam sebuah khotbahnya dia mempermalukan para ahli-ahli Taurat gitu kan, dan juga orang-orang Farisi. Mereka ini adalah para pemimpin Yahudi ya. Mereka inilah yang disebut Yesus sebagai orang-orang apa? Munafik. Kenapa kau disebut munafik? Ya karena mereka ini mempunyai apa ya? Mereka ini tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan atau mereka sampaikan atau mereka yakini. Kalau kita baca lebih detail di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 13, di situ setidaknya ada beberapa karakteristik, ada 4 karakteristik seorang munafik ya yang disebutkan oleh Yesus. Kita buka di dalam Alkitab kita, Matius 23 ayat 1 sampai 3. Yesus memberikan suatu kecaman yang sebenarnya sangat-sangat telak ya kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, dan juga mungkin pada kita semua gitu. Pertama apa? Pertama, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kebanyakan mereka apa? Mengajar tapi tidak melakukan. Bayangkan, mereka mempunyai suatu ajaran, mereka tahu tentang ajaran tapi tidak melakukan. Itu yang karakteristik pertama. Yang kedua, mereka apa? Memberikan yang standar-standar beban-beban yang tinggi tentang peribadahan kepada orang lain. Dan kemudian karakteristik yang ketiga, mereka melakukan semua itu hanya untuk supaya dilihat orang, supaya mendapatkan kepujian. Dan yang terakhir, mereka suka duduk di dalam tempat-tempat terhormat. Artinya mereka hanya, itu tadi, ada 4 hal ya yang menjadi satu indikator kemunafikan gitu untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat secara khusus, dan juga sebenarnya secara umum untuk kita semua gitu kan. Bagaimana dia mengajar tapi tidak melakukan, dia memberikan standar yang tinggi terhadap orang tapi tidak memberikan standar yang sama kepada dirinya sendiri. Terus kemudian dia melakukan semua hal-hal yang sepertinya kebaikan itu hanya untuk dipuji orang, dilihat orang, dan yang terakhir hanya untuk mencari kehormatan diri. Gitu. Ini kehormatan diri juga masih ada hubungannya dengan keegoisan tadi kan, dan ambisi gitu. Nah inilah karakteristik yang bisa menjadi apa ya, acuan bagi kita gitu. Jika kita melakukan sesuatu, kita perlu melihat apakah jangan-jangan kita masuk ke dalam salah satu karakteristik ini, dan kalau kita masuk ke dalam salah satunya aja, ya sudah bisa dibilang kita sudah menjadi orang yang munafik dan tujuan kita sudah tidak tulus untuk Tuhan kan. Karena kalau kita baca, kenapa kok Yesus pertama-tama menyasar ke para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ya. Yang pertama, karena orang-orang Farisi ini adalah golongan-golongan agamawan yang menerapkan prinsip-prinsip agama itu dengan sangat-sangat saklek, dengan sangat-sangat ketat gitu kan. Mereka pokoknya semua hal lu harus sesuai dengan hukum-hukum yang tertulis gitu kan dalam tradisi Yahudi gitu kan. Semua harus suci gitu dalam versi mereka. Sedangkan mereka sendiri dalam perbuatannya selalu tidak mencerminkan itu gitu. Kalaupun mereka berbuat yang sepertinya kebaikan, itu memang hanya di depan umum, di depan orang-orang non mereka gitu, supaya mereka seolah terlihat mereka ini orang-orang baik ya, tapi di belakang itu semua mereka tidak melakukannya gitu. Ini salah satu contoh orang-orang munafik. Termasuk adalah kemudian mereka ini orang-orang Saduki juga, selain ahli Taurat, orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Kalau untuk orang-orang Saduki ini adalah mereka orang-orang yang di sini katakan orang-orang yang cukup liberal gitu.
orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani dan juga menghidupkan filsafat Yunani dalam kehidupan mereka, mereka ini sama hampir mirip tindakannya dengan orang-orang Farisi gitu kan. Mereka selalu membuat standar-standar yang soal kebaikan dan sebagainya ya hanya untuk kepujian, untuk membebankan ke orang lain, tapi tidak pernah sebenarnya sungguh-sungguh mereka lakukan gitu. Jadi ya bohong belaka gitu kan. Harusnya kan semua kebaikan dan semua tradisi dan semua itu harusnya dilakukan untuk apa? Untuk Tuhan gitu kan, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk sekadar untuk supaya mereka mendapatkan hormatan, supaya dianggap orang-orang yang sangat soleh gitu kan. Nah inilah kemudian kelompok yang sangat-sangat dikritik gitu oleh Yesus ketika dia hidup gitu kan. Dikatakan bahwa Yesus masih memberikan pengampunan gitu pada para pezina, pemungut cukai, pelacur atau bahkan pembunuh. Tapi Yesus sepertinya hanya menunjukkan sedikit belas kasihan pada orang-orang munafik. Tentu kalau kita refleksikan ya orang-orang munafik ini karena mereka melakukan itu semua sebenarnya dengan atas nama Tuhan kan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan ini hanya ya itu mereka bilangnya atas nama Tuhan tapi dalam praktik ya mereka sangat jauh daripada itu gitu kan. Ini bisa dibilang lebih parah gitu ya meskipun kita tidak bisa membuat kategorisasi dosa ya mana yang lebih baik mana yang lebih jahat enggak ya, tapi kalau kita refleksikan orang-orang munafik ini bisa sangat-sangat parah karena mereka membawa nama Tuhan untuk hal-hal yang sebenarnya jauh daripada itu gitu. Mereka sendiri tidak melakukan gitu kan. Nah, jadi 3 hal ini sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang perlu kita lihat kembali akar-akar dari segala kegelisahan kita di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan 3 hal ini mengendap dalam diri kita gitu, dan inilah kemudian harusnya kita cabut gitu kan. Di pelajaran kita hari Kamis, kita mestinya apa? Membuang ini semua gitu kan. Kita perlu mengatasi ini semua dan solusinya apa? Ya solusinya hanya satu. Bukan pendeta, bukan orang tua, bukan anak, bukan teman, bukan sahabat, bukan saudara. Ya hanya satu solusinya. Datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan, pada Yesus, kepada Allah, pada Bapa gitu kan. Hanya kepada satu ini saja gitu, kepada Yesus saja terutama, pada Allah saja terutama gitu. Bukan kepada manusia gitu kan. Manusia bisa menjadi rekan kita, menjadi teman kita, menjadi penguat kita, tapi yang menguatkan pertama-tama dan terutama adalah Yesus itu sendiri, karena seperti dia sebutkan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup gitu kan. Dia juga yang pemberi hukum, dia yang memegang semua kebenaran gitu kan. Jadi tidak ada jalan lain. Makanya kemudian penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa itu tadi di awal kan sudah saya sebutkan bagaimana ketika kita memutuskan menjadi pengikut Yesus, ya haruslah jadi pengikut yang murni, yang bukan karena embel-embel orang tua, embel-embel anak, embel-embel saudara, embel-embel orang terdekat. Nggak ada gitu, hilangkan itu semua gitu. Supaya ketika kita berada dalam situasi yang menurut kita sulit atau situasi yang mendesak, kita tidak pernah melihat orang. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa oh saya menjadi pengikut Yesus ya karena saya ngefans sama pendeta itu. Jadi ketika pendeta itu jatuh, mungkin suatu saat jatuh, ya udahlah saya juga nggak usah percaya Yesus lah, dia aja jatuh kok. Nah nggak seperti itu ya. Makanya kita disuruh fokus hanya pada Yesus. Karena katakan ini dalam perumpamaan ya, misalnya semua orang di dunia ini sudah meninggalkan Yesus, misalnya kita tidak akan ikut-ikutan karena fokus kita murni hanya pada Yesus sendiri gitu kan. Itu yang menjadi penekanan kita di awal tadi kan. Jadi kita tidak akan pernah berpikir karena misalnya orang di gerejaku ini orang-orang yang sangat ambisius dan munafik dan egois, makanya aku sudah tidak percaya lagi dengan Yesus sekarang. Nah, nggak bisa seperti itu ya gitu. Meskipun dalam praktiknya mungkin kita banyak menemui ya di sekitar kita, mungkin orang-orang terdekat kita yang imannya melemah karena dia melihat mungkin ketua gerejanya atau pemimpin gerejanya atau tua-tua gerejanya imannya mungkin sedang jatuh terus dia ikutkan jatuh. Nah ini tidak bisa ya, maksudnya tidak bisa dalam artian tidak seperti itu harusnya gitu. Kalau memang dia mengikuti Yesus murni hanya untuk mengikuti Yesus dan mengikutnya pada Yesus saja. Jadi tidak perlu ikut-ikutan sekalipun istilahnya dunia di sekitar dia runtuh semua, ya dia harusnya jangan ikut-ikutan runtuh kalau memang fokusnya hanya pada Tuhan. Dan inilah yang kemudian Tuhan inilah yang akan bisa mencabut kegelisahan kita gitu. Kepada dialah kita harusnya berfokus dan hanya berfokus dan kemudian dan hanya kepada dia kita menempatkan apa yang semua kita lakukan gitu. Jadi jangan pernah sekali-kali kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri gitu. Itulah yang kemudian kalau semua seolah hanya fokus pada diri kita sendiri, ya ini 3 hal inilah yang kelihatan sebenarnya gitu kan. Keegoisan, ambisi, dan kemunafikan. Ketika kita melepaskan itu semua dari diri kita dan hanya fokus pada Yesus, ya 3 hal ini lepas gitu. Dan kemudian kita hanya
hidup sepenuhnya untuk Yesus. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita perlu menelusuri akar-akar kegelisahan dalam diri kita gitu. Nah, kemudian untuk mengakhiri ringkasan pelajaran filsafat ini, saya akan bacakan ya di dalam kesimpulan kita di hari Jumat ini yang sangat bagus dituliskannya Nyonya White. Dikatakan, tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakan tentang kebaikannya, lakukan setiap kewajiban yang ada, pikul beban jiwa di dalam hatimu, dan dengan segala usaha sekuat tenagamu berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Nah, sampai sini saja sudah jelas ya, bahwa jangan pernah sekali-kali ketika kita sudah menerima juru selamat kita, menerima Yesus, jangan pernah berfokus kepada diri sendiri, tapi lepaskanlah itu semua, fokus kepada Yesus, dan kemudian dalam praktiknya kita membantu orang lain, gitu kan. Kita harus mengasihi orang lain, gitu kan. Ya, mengasihi diri kita sendiri pasti, gitu kan. Hanya kemudian bukan itu yang menjadi terutama, tapi yang terutama adalah fokus kita pada Tuhan itu sendiri, gitu. Nah, mungkin ini sedikit ringkasan dari pelajaran kita pekan ini, bagaimana kita sebenarnya sudah selalu mengetahui kita punya akar-akar tulisan itu di mana saja. Ya, diri kita sendirilah sebenarnya salah satu sumber terkuatnya, dan kemudian ini yang harus kita lepaskan, Bapak Ibu saudara-saudara kalian, supaya goals-nya apa, tujuannya apa, poin akhirnya apa, kita dapat apa, hidup tenang di dalam Yesus, beristirahat tenang dalam Yesus. Nah, istirahat tenang, hidup tenang di mana? Ya nanti di kerajaan surga nanti, gitu kan. Bagaimana kedatangan Yesus itu menjadi penting kan? Ya karena kita mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang siap untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang tenang itu, gitu kan. Nah, di sanalah goals kita sebenarnya, bukan di dunia ini, saudara sekalian. Nah, ini sedikit pelajaran kita pada pekan ini, ringkasan kita pada pekan ini, supaya semoga kita selalu dapat mengerti dan terlebih dapat menanamkannya dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama akhiri dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kali kami berada dalam kerajaan surga, kami bersyukuri Bapa oleh karena berkat penyertaan kami telah belajar ya Tuhan. Kami sudah mengerti, kami punya berbagai macam permasalahan dalam diri kami. Kami orang-orang yang selalu egois, selalu mementingkan diri sendiri, ambisius, dan terlebih kami juga kadang-kadang berperilaku munafik. Kiranya ya Tuhan, jauhkan itu semua, cabut itu semua dari diri kami. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang hanya boleh berfokus pada Engkau saja, hanya boleh melihat pada Engkau saja Tuhan. Tuhan sertai kami selalu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.